Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat pagi Indonesia, semangat pagi Smart Listeners dan juga sahabat Sonora. Apa kabar Anda? Masih terus menjalankan puasa bagi Anda yang menjalankannya? Mudah-mudahan terus lancar ya, juga terus ditambah dengan ibadah-ibadah lainnya pastinya ya. Dan buat Anda yang tidak berpuasa, saling menghormati tentunya menjadi satu kewajiban kita semua ya. Oke, kembali lagi di awal pekan di pagi hari ini, Senin pagi di hari Senin benar, tanggal 22 Juni 2015. Kembali bersama saya Alina Mahamel dalam Smart Motivation. Dan kita akan bersama dengan the one and only theocentric motivator, self-training expert, and performance consultant dari Capstone Consulting. Dan juga merupakan national best-selling author dari buku berjudul Life Success Triangle dan Sales Warrior Using Rev Sales Principles. Nah, bahasan kita pekan ini, Smart Listeners, kita masih akan melanjutkan bahasan kita mengenai leadership mastery ya. Kita sudah membahas banyak sekali serba-serbi tentang kepemimpinan, basic-basic ataupun prinsip-prinsip dari seorang pemimpin itu seperti apa. Nah, pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan practical tips for leadership change. Nah, ini adalah tips praktis untuk menggerakkan perubahan. Nah, karena apa? True leaders do not expect things to change, but they change things. Nah, bagaimana nanti isinya gitu ya, bersama Pak Eloy tentu saja kita akan membahasnya bersama. Nah, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, sebelum kita buka obrolan dalam Smart Motivation pagi ini, langsung saja kita mulai dengan dengarkan lagu yang berikut. Nah, saya juga akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk nanti berinteraksi di 021 398 33888 dan juga di 0812 11 12 959. Oke, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, kita langsung mulai ya. Kita langsung ngobrol dengan the one and only theocentric motivator, self-training expert and performance consultant dari Capstone Consulting. Nah, untuk Anda yang ingin ngobrol bareng, kita lanjutkan kembali obrolan tentang kepemimpinan ini gitu ya. Leadership Mastery, Practical Tips for Leadership Change. Tips praktis untuk menggerakkan perubahan. Sudah bersama saya di studio ada Bro Eloy. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Lina. Gimana, puasa lancar ya? Amin, Alhamdulillah. Saling menghormati ya. Harus dong. Baik yang berpuasa maupun tidak berpuasa. Dan by the way hari ini ulang tahun Jakarta ya? Ulang tahun Jakarta. Kemana ya aja Bang? Happy birthday untuk Jakarta ya. Happy anniversary. Mau kemana Bang? Iya. Oke, Pak Eloy soalnya dari Nias ya Pak Eloy ya. Iya. Jadi kalau saya ajakin ngomongin mau kemana aja Bang gitu. Agak nggak enak jawabnya ntar ya. Bisa dong, kan kita juga dipanggil abang. Oh gitu, betul. Bang Eloy. Bang Eloy. Iya. Bang Eloy. Oke Pak Eloy, lanjutin ya. Siap. Leadership Mastery. Tadi saya sudah ngasih topiknya pagi ini. Tips praktis untuk menggerakkan perubahan. Yes. Nah, karena ini udah mau break nih, Pak Eloy ya. Okay. Kita baru juga mulai udah mau break ya. Iya, siap. Tapi beneran ini. Sedikit aja, singkat aja sebelum kita jeda Pak Eloy. Apa paling penting untuk kita ingat untuk menggerakkan perubahan? Apalagi true leaders do not expect things to change, but they change things. Yes. Silakan Pak Eloy. Mbak Alina, semua framework yang saya buat itu mulai dari Success Triangle Principles, lalu Sales Warrior Using Rev Sales Principles, dan juga leadership ini, itu kan ada bagian filosofi, ada bagian kompetensis atau tekniknya. Nah, kita kan ada 5 hal yang kita mesti bicarakan. Ada purpose, ada character, ada kompetensis, ada servantship, ada legacy. Yang saya bicarakan, kita bicarakan selama 3 minggu terakhir itu berbicara di level filosofinya, di purpose-nya, tujuannya. Ketika misalnya saya berkata bahwa leadership tidak berbicara mengenai pengikut, tetapi bukan berarti tidak ada bagian kompetensi, bagian tekniknya. Dan kemarin kita ada pertanyaan mengenai influence dan banyak pertanyaan lain yang disampaikan kepada saya juga setelah talk show, yang saya merasa banyak pendengar kita yang tidak sabar menunggu untuk berbicara mengenai
Tapi kan kita butuh pengikut. Kan kita kalau menggerakkan perubahan bagaimana mungkin kalau kita nggak ada pengikutnya. Jadi akhirnya kita meloncat hari ini. Sebetulnya purpose-nya saja belum beres. Karena di situ bicara visi, apa bedanya visi misi atau mission and vision dulu. Kita bicara mengenai karakter aja belum. Tapi saya menangkap nih, kayaknya ada pendengar kita yang nggak sabar. Jadi kita mau berbicara hari ini mengenai, ini sudah di level kompetensi sebetulnya. Salah satu di dalamnya adalah leadership change, bagaimana kita menggerakkan perubahan. Dan ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang pernah melakukan perubahan dan ternyata gagal. Dan akhirnya justru hasilnya bukan baik, justru berantakan. Dan teman-teman manajer yang hadir di perusahaan itu, kepala cabang dan bahkan sampai level direksi, perlu sekali untuk mendengarkan kita pagi ini. Oleh karena banyak sekali perubahan yang dilakukan. Itu tidak hanya bergantung kepada siapa yang menjalankannya di lapangan, tetapi agent of change-nya. Nah, itu yang kita bicarakan mengenai transforming managers, good managers into great leaders. Salah satunya adalah kemampuan ini di dalam mereka menggerakkan perubahan. Kira-kira seperti itu pengantar kita untuk pagi hari ini. Oke, nanti kita masih akan terus bahas ya mengenai tips praktis untuk menggerakkan perubahan. Nah, ini adalah di level kompetensinya ya, kemampuan seperti apa ya Pak Eloy ya. Oleh karena sesuai dengan tagline kita kan, true leaders do not expect things to change. They change things. Tapi bagaimana cara merubah sesuatu, tentu memang perlu ada skills, ada teknis, ada kompetensi. Dan itu akhirnya kita loncat pagi ini ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali. Tapi sebelumnya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak Eloy, Bang Eloy, kita akan jeda dulu untuk beberapa informasi berikut. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, kita lanjutkan Smart Motivation pagi ini, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora. Dan seperti biasa, untuk Anda yang berinteraksi bersama kami, ada hadiah dari Pak Eloy yang berupa 1 buah buku terbaru Sales Warrior untuk Anda dan juga 2 buah CD audio Life Success Triangle. Ya, jadi silakan manfaatkan line telepon dan juga SMS yang sudah kami sebutkan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tips praktis untuk menggerakkan perubahan. Ini kan di level kompetensi ya, ini berarti di level skill. Ini teknik banget gitu ya, keterampilannya seperti apa. Betul. Apa sih harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk bisa menggerakkan perubahan itu Pak Eloy? Sebetulnya gini, di level kompetensi sendiri banyak yang mesti dimiliki ya. Ada technical and professional expertise ya. Di situ juga berbicara problem solving, decision making ya. Kita bicara mengenai innovation, di situ mesti dimiliki ya. Tapi salah satunya hari ini kita bicara mengenai menggerakkan perubahan. Nah, perubahan sendiri nih ternyata ya nggak segampang yang kita pikirkan. Mark Twain itu pernah ngomong kalimat yang bagus sekali Mbak Alina. Dia ngomong begini, the only person who likes change is a baby with a wet diaper, katanya. Satu-satunya orang yang suka perubahan adalah bayi dengan popok basah. Artinya? Artinya bahwa kita pada umumnya itu ketika menghadapi sebuah perubahan, kita sebetulnya bukannya membenci, tetapi kita itu tidak nyaman ketika kita loss of control ya. Kita punya banyak pertanyaan-pertanyaan dan seringkali akhirnya sebuah perubahan itu tidak baik, tidak lancar oleh karena banyak kesalahan yang dilakukan oleh tim yang melakukan perubahan itu sendiri. Ya, jadi tetapi bagaimanapun kita sebagai seorang manajer, sebagai seorang leader, kita nggak bisa melepaskan diri dari perubahan ini. Ya, di tengah persaingan yang semakin menggila seperti hari ini, Mbak Alina, pertanyaan itu bukan apakah perubahan akan terjadi. Pasti ada. Pasti terjadi. Tinggal bagaimana manajer dan seluruh pemimpin, termasuk pemimpin bangsa kita, menggerakkan dan mengelola perubahan yang ada itu untuk menjaga supaya perusahaan ya, negara bisa adaptif terhadap perubahan yang ada dan kita bisa memainkan bisa memenangkan persaingan pasar ya. Jadi karena itu kita perlu mengembangkan strategi-strategi, tetapi ya itu tadi seringkali akhirnya menjadi susah dan kita tidak berhasil menggerakkan perubahan ini. Nah, kalau ada
smart listeners dan sahabat Sonora di luar sana yang bertanya-tanya juga, sebetulnya organisasi saya ini lagi butuh berubah atau tidak sih? Nah, ada beberapa pertanyaan yang mesti ditanya lebih dulu. Untuk melihat, mengevaluasi lagi butuh perubahan nggak nih? Ya, misalnya pertanyaan yang pertama, apakah perusahaan Anda itu berada di jalur, di track yang benar untuk mencapai misi, visi, dan strategi yang telah disepakati? Jadi, apakah Anda merasa Anda di jalur yang benar? Dan bagaimana kita tahu kita di jalur yang benar atau tidak? Ya, tentu saja lihat apakah hasil yang diinginkan tercapai dengan baik. Ya, dari ini sudah bulan Juni, biasanya perusahaan-perusahaan di awal-awal tahun kan sudah menetapkan apa yang menjadi target kita selama tahun ini. Dalam bentuk angka sudah keluar angkanya. Nah, apakah sudah 50% sudah dicapai di pertengahan tahun ini atau justru baru 20 atau 30%? Nah, itu terjadi karena apa? Apakah karena targetnya ketinggian atau sesuatu harus dirubah? Bagaimana dengan hasil yang dicapai itu sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan atau belum atau tidak? Lalu bagaimana dengan hasilnya? Apakah organisasi produktivitasnya? Apakah moral, etos kerja orang-orang di perusahaan kita itu dikatakan baik atau tidak? Apakah pelanggan-pelanggan kita itu kalau disurvei, itu memang mereka bisa dikatakan itu loyal, bersemangat dengan brand, dengan produk-produk kita. Bagaimana dengan orang-orang kita sendiri? Employee, apakah mereka punya komitmen, mereka punya gairah di dalam bekerja? Nah, kalau Anda sulit mengatakan ya pada salah satu pertanyaan ini saja, you need a change. Harus berubah. Butuh berubah. Dan sebagai seorang manajer, sebagai seorang leaders, nggak bisa menunggu supaya perubahan itu dilakukan untuk Anda. Tetapi Anda mesti mulai menggerakkan perubahan itu. Nah, itu yang sedang kita bicarakan, dan dari hasil survei yang dilakukan oleh banyak perusahaan, itu ada dalam sebuah survei terhadap 350 eksekutif senior, Mbak Alina, di 14 industri, 60% menyatakan bahwa perusahaan mereka mengalami kegagalan dalam menjalankan sebuah perubahan. 68% loh menyatakan perubahan yang mereka gerakan di perusahaan mereka ternyata gagal. Penelitian yang lain menunjukkan 70% dari perubahan organisasi gagal, dan kegagalan ini, nah ini penting sekali. Seringkali kalau ditelusuri nih, dikulitin, sebetulnya apa sih masalah utamanya? Ternyata masalah kepemimpinan yang tidak efektif. Jadi leadership yang tidak efektif itu yang menyebabkan kegagalan-kegagalan ini. Nah, itulah yang perlu kita sampaikan hari ini. Ya, saya berharap bisa memberikan banyak informasi dan inspirasi bagi para pendengar semuanya. Pertanyaan nih, Pak Eloy ya. Ada seorang pemimpin yang inisiatifnya banyak, ya kan? Dia mampu menggerakkan orang-orang untuk melakukan satu tujuan yang menjadi kesepakatan atau organisasi atau lembaga itu, gitu ya. Dia mampu menggerakkan. Tapi ada juga pemimpin yang mungkin di level untuk menggerakkan massa atau menggerakkan orang-orang di bawahnya untuk bisa bergerak sesuai dengan tujuan itu agak susah, tapi dia sendiri yang melakukan. Nah, yang mana yang lebih baik, Pak Eloy? Yang mampu menggerakkan atau dia sendiri yang terjun untuk melakukan perubahan? Silakan, Pak Eloy. Sebetulnya kan dua-duanya harus terjadi. Di dalam kepemimpinan itu kan ada nanti kalau Kouzes and Posner itu ngomong modeling the way. Jadi di mana kita menjadi role model, di mana kita menjadi teladan. Pemimpin yang sejati itu dia tidak hanya bisa menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, tetapi dia melakukannya dulu. Tetapi kalau selamanya dia melakukannya sendirian, maka perubahan itu akan sangat sulit sekali untuk bisa dipertahankan. Justru ya memang dia mesti melakukan banyak hal supaya akhirnya perubahan itu dilakukan sama-sama. Apalagi dalam perusahaan kan itu pasti ada hubungannya dengan karyawan lain, ada hubungannya dengan departemen lain. Jadi memang tidak bisa perubahan itu bisa dilakukan sendirian. Harus punya kemampuan untuk menggerakkan massa dan mempengaruhi orang lain. Tetapi yang saya sampaikan minggu lalu dari pertanyaan Pak Rusli adalah bahwa mempengaruhi orang lain itu penting. Di dalam buku saya yang Success Triangle Principles
itu versi update itu ada di Gramedia. Kalau dilihat itu di modelingnya sendiri itu ada influence. Jadi leadership mastery itu di dalam kotak, di luarnya adalah influence. Nah, saya menjelaskan itu dalam artian apa? Influence itu diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi tujuan utama. Kenapa? Karena training-training yang kita ikuti selama ini, yang saya ikuti dan buku-buku yang saya baca, seringkali itu berpatokan pada how to influence people-nya, bagaimana mempengaruhi massa, mempengaruhi orang lain. Dan akhirnya kita itu tergoda untuk apa? Akhirnya melakukan manipulasi. Jadi memang ada banyak sekali penemuan-penemuan, mau bicara mengenai hipno lah, mau bicara mengenai mirroring lah, mau berbicara dengan NLP dan segala macam. Itu kalau tidak hati-hati, semua yang kita lakukan ini hanya untuk memanipulasi orang mengikuti apa yang kita mau. Now that's not true leaders. True leaders tidak memanipulasi orang lain. Dia menggerakkan orang lain, dan orang lain itu tidak perlu merasa dimanipulasi. Nah, dimulai dari mana? Memang yang tadi Mbak Alina mengatakan itu, dia menjadi teladan. Dia melompat ke dalam jurang lebih dulu sebelum mendorong orang lain untuk loncat. Nah, jadi dia mesti modeling the way. Jadi itu jawaban saya untuk itu. Jadi dia tidak hanya bisa menjalankan sendirian, tetapi dia juga mesti punya kemampuan untuk mengajak orang lain. Yuk kita jalankan ini bersama-sama. Dan akhirnya orang-orang itu mau melakukannya dengan senang hati. Why? Nah, itu yang kita bahas hari ini. Bagaimana caranya? Kita akan bahas hari ini. Oke. Gimana sih caranya untuk menggerakkan perubahan itu? Nah, biasanya Pak Eloy, kalau misalnya pemimpinnya oke nih, udah keren banget nih pemimpinnya gitu ya, terus sudah berubah, sudah sampai tujuannya. Nah, kira-kira ketika pemimpin itu pergi atau tidak lagi berada di situ, akan tetap nggak sih kondisi satu perusahaan, satu lembaga itu, kalau misalnya si pemimpin ini pergi, jangan-jangan ketika pemimpin yang oke pergi, kondisinya jadi turun lagi, jadi nggak oke lagi, jadi nggak bagus lagi. Nah, itu gimana Pak Eloy, cara mempertahankan situasi di mana pemimpinnya harus pergi, tidak selamanya harus bertahan di situ. Very good. Nanti kita akan bahas ya. Sebelumnya kita akan break dulu untuk memberikan kesempatan kepada Anda, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, untuk bergabung dalam Smart Motivation dalam bahasan mengenai leadership mastery, tips praktis untuk menggerakkan perubahan. Silakan Anda bisa hubungi kami di 021 398 33888 dan juga lewat SMS di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita lanjutkan kembali Smart Listener dan juga sahabat Sonora mengenai tips praktis dari Pak Eloy untuk menggerakkan perubahan. Ini bagi Anda pemimpin-pemimpin Indonesia ya. Nggak cuma di level negara, nggak cuma untuk Pak Jokowi kali ya. Bukan cuma buat Pak Menterinya, tapi juga buat Anda sebagai individu juga penting banget untuk melakukan perubahan ini. Silakan Pak Eloy. Jadi tadi pertanyaan Mbak Alina, bagaimana memastikan supaya setelah pemimpin-pemimpin hebat ini berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, bagaimana memastikan perusahaan itu masih berjalan dengan baik? Sebetulnya itu kita sudah loncat sampai ke nomor 5, itu legacy. Jadi saya pikir pertanyaan itu, ya tapi intinya adalah dia mesti mempersiapkan orang-orang. Makanya ketika dia melakukan perubahan di satu organisasi, dia mesti punya tim. Dan tim itu menjadi tandem untuk dia, sehingga nanti ketika dia pergi, orang-orang ini bisa melanjutkan. Jadi dia mesti mentoring dan coaching orang-orang di bawahnya. Sebelum dilanjutkan lagi Pak Eloy, sudah ada yang bergabung bersama kita lewat line telepon. Halo, selamat pagi. Halo, dengan Bapak siapa Pak? Denny Jakarta. Denny, silakan Pak Denny. Ya. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Pak Denny. Ya Pak, saya mau tanya Pak, pada situasi kita baru join di organisasi, dan itu diharapkan kita melakukan perubahan, tapi kita belum punya evidence base, Pak. Nah ini apakah perubahan itu bisa trial and error dan ada U-turn, Pak? Artinya kalau itu ternyata kita bisa shifting lagi ke yang lain, atau seperti apa, Pak? Apakah ada hal yang harus kita lalui dulu seperti observasi dan sebagainya, atau kita bisa langsung melakukan perubahan, Pak? Baik. Terima kasih Pak Denny untuk pertanyaannya. Sudah tanggap ya Pak Eloy ya? Silakan ditanggapi. Mau langsung? Pak Denny, ya sebaiknya sebelum melakukan perubahan apapun kan perlu persis ya seperti yang Bapak sampaikan, dianalisa dulu, di-assess dulu, assessment mesti dilakukan. Karena begini, perubahan itu kalau ada 10 yang harus diubah,
jangan 10-10-nya langsung diubah. Oleh karena itu justru akan membuat tim kita menjadi terlalu berat untuk mereka menjalankannya. Jadi Bapak harusnya mulai mengurutkan dulu 1 sampai 10. Mari kita mulai dari nomor 1 tentunya. Dan itu bagaimana cara mengetahuinya? Mesti di-assess, Pak. Mesti diobservasi, bukan hanya observasi, malah di-assess, betul-betul di-assess. Yang mana sih yang perlu pertama kali menjadi prioritas, menjadi prioritas perubahan itu, ya. Jadi itu jawaban saya untuk Pak Denny. Nah justru Pak, setelah nanti Bapak memutuskan apa saja yang mesti diprioritaskan sebagai perubahan, nah next stepnya yang paling penting. Oleh karena ada 15 alasan kenapa sebuah perubahan itu bisa gagal. Ada 15, tapi mari kita lihat yang 5 pertama dulu aja yang paling penting. Apa alasan pertama? Kenapa? Kalau 5 ini tidak dijalankan, garanti perubahan yang sedang digulirkan pasti berakhir gagal. Gitu ya? Iya. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang memimpin perubahan berpikir bahwa mengumumkan perubahan itu sama dengan mengimplementasikan perubahan atau mengeksekusi perubahan di lapangan. Maksudnya gimana? Jadi mereka mengumpulkan, let's say, seluruh karyawan. Lalu mereka mengatakan, Bapak dan Ibu, perubahan akan kita jalankan. Kita sedang menghadapi masalah yang besar, atau mereka mengatakan kita punya visi ke depan, dan kita harus melakukan perubahan 1, 2, dan 3. Jadi mari kita jalankanlah perubahan ini bersama-sama untuk kebaikan bersama. Terima kasih, beres. Pasti gagal? Itu Pak, 99% gagal ini. Why? Karena mengumumkan perubahan tidak sama dengan mengeksekusi perubahan. Nah, nanti saya akan jelaskan oleh karena ada concern, ada ada hal-hal yang dipertanyakan oleh karyawan yang belum diadres, yang belum difasilitasi, yang belum diberikan penjelasan yang baik. Nanti kita akan lihat. Tetapi yang kedua adalah yaitu kekhawatiran orang-orang akan perubahan itu sendiri, ya tadi tidak difasilitasi dan tidak ditangani dengan baik. Itu sebab ketika mereka diajak untuk berubah, banyak yang tidak mau berubah. Why? Karena mereka belum buy-in, mereka belum diikut sertakan untuk melakukan perubahan ini dengan baik, ya. Nomor 3, mereka yang diminta untuk berubah tidak dilibatkan dalam perencanaan perubahan. Nomor 4, tidak ada alasan yang kuat untuk berubah. Mungkin di top management mereka sudah melihat, waduh, perubahan harus segera dilakukan dan mereka sudah tahu alasannya. Tetapi orang-orang yang di bawahnya hanya diberikan pengumuman and they don't know why. Kenapa kita mesti berubah? Apa yang salah dengan yang ada hari ini? Dan yang kelima, visi yang menarik menggairahkan, sebuah visi menarik yang menggairahkan orang tak masa depan belum dikembangkan dan dikomunikasikan dengan baik. Jadi kita bicara kalau 5 ini dibereskan dulu saja, kemungkinan besar akan bergulir dengan baik. Ya, nanti setelah itu baru nomor 6, timnya mesti dipilih. Yeah. Jadi tim di dalam perubahan ini mesti dipilih dan itu mesti memilih orang-orang yang tepat. Bisa jadi ada orang-orang yang menentang perubahan. Ajaklah mereka menjadi bagian dari tim untuk melakukan perubahan itu. Ada pemimpin-pemimpin informal yang mereka tidak punya jabatan di perusahaan atau di dalam masyarakat, nggak punya jabatan. Tetapi entah kenapa, orang-orang ini kalau ngomong ya, orang tuh dengerin loh. Iya, langsung diikutin gitu. Diikutin ya. loh. Manut semua ya. Jadi orang-orang ini mesti dilibatkan menjadi tim perubahan. Pemimpin meskipun dia secara informal. Informal, kalau tidak dalam struktur gitu ya. Tidak di dalam struktur, tetapi mereka didengar, mereka punya karisma. Kan minggu lalu kita sudah bahas bahwa kepemimpinan itu ada hubungannya dengan bawaan lahir, tetapi juga ada yang dilatih. Nah, minimal 10% itu ada bawaan lahir. Jadi dia itu memang dari sononya ngomong itu convincing banget. Emang bawaannya udah mempesona gitu banget. Ya? Nah, orang-orang seperti ini mesti diajak untuk menjadi bagian dari tim perubahan itu. Jadi ada 6. Yang paling penting sebetulnya totalnya ada 15, tetapi yang paling penting adalah 6 ini. Orang-orang yang memimpin perubahan berpikir bahwa mengumumkan perubahan itu sama dengan mengimplementasikan perubahan di lapangan. No. Nggak bisa ya. Yang kedua,
Kekhawatiran orang-orang yang di bawah akan perubahan yang sedang terjadi tidak difasilitasi, tidak didengarkan, apalagi dikelola dengan baik. Nomor 3, mereka diminta untuk berubah, tetapi tidak dilibatkan dalam perencanaan perubahan itu. Mereka perlu untuk dilibatkan. Nomor 4, mereka tidak tahu alasan yang kuat. Kenapa kita harus berubah? Top manajemen tahu alasannya, tetapi mereka gagal untuk menyampaikan alasan itu kepada anak buahnya. Dan nomor 5, visi yang menarik. Tujuan kenapa perubahan ini mesti dijalankan, belum dikomunikasikan dengan baik dengan orang-orang di bawahnya. Dan yang keenam, tim perubahan ini itu tidak dibentuk dengan baik. Mungkin ada, tetapi tidak memfasilitasi tadi itu loh. Pemimpin informal, orang-orang yang menentang. Nah, orang-orang ini mesti, dan juga orang-orang yang baru masuk juga supaya mereka memberikan fresh ideas ya, supaya tim ini benar-benar solid. Oke, Pak Eloy, dari 6 poin alasan perubahan itu gagal gitu ya, Pak Eloy ya. Ada beberapa yang menarik mengenai mereka yang diminta berubah tidak dilibatkan. Kemudian ada juga visi yang menarik, yang menggairahkan orang tentang masa depan belum dikembangkan dan juga dikomunikasikan, dan tidak ada alasan yang kuat untuk berubah. Nah, dari 3 poin itu aja ya, seringkali kita itu melihat kalau misalnya satu perusahaan aja deh gitu ya, mau berubah. Ini tujuan, ideal, gambaran ke depannya mau apa, itu tuh biasanya cuman ada di putaran manajer ke atas. Sementara orang-orang yang eksekusi di bawah nggak tahu mau ngapain, yang penting cuma disuruh aja begini dan begitu. Tanpa tahu mereka tujuannya sebenarnya mau ngapain sih. Gitu kan Pak Eloy. Nah, kalau misalnya tujuan cuman ada di level manajer ke atas, sementara yang di bawah cuma disuruh untuk mengeksekusi, mereka kan nggak jelas. Makanya perubahannya jadi nggak jadi kan. Betul. Dan inilah dan itu banyak terjadi kan Pak Eloy. Makanya tadi 70% perubahan yang diinisiasikan oleh top manajemen itu ternyata tidak jalan di lapangan. Nah, siapa yang bertanggung jawab akan ini? Tentu top manajemen tidak bisa 100% turun. Karena kalau top manajemen level CEO turun sampai ke bawah, maka dia melangkahi terlalu banyak, dia terlibat terlalu banyak dengan operasional. Dan inilah pekerjaan dari manajer. Maka kalau kita memberikan training misalnya yang transforming good managers into great leaders, inilah yang kita maksudkan. Bahwa dia mesti menjadi penyambung lidah antara top manajemen dengan orang-orang sampai ke level office boy sekalipun. Sekali lagi, if you don't know the why, kalau Anda tidak tahu kenapa harus melakukan sesuatu, tidak mungkin Anda punya motivasi untuk melakukannya. Betul. Jadi the why yang paling penting adalah the why-nya yang mesti disampaikan kepada orang-orang yang di bawah. Cuman kadang-kadang yang menggerakkan perubahan ini juga dalam tanda kutip agak sombong sih. Jadi ada semacam pemikiran bahwa udahlah, pokoknya kita ngomong apa juga nanti mereka ngikut tuh. It doesn't work that way. Nggak begitu ternyata. Ya, orang-orang mesti dilibatkan, diajak ngobrol. Why? Karena ternyata mereka punya kekhawatiran yang harus diadres, yang harus betul-betul bisa difasilitasi. Dan kita akan bahas kekhawatiran apa itu. Yang pertama adalah Mbak Alina, kekhawatiran yang berhubungan dengan informasi. Jadi information concerns namanya. Semua orang, sampai office boy sekalipun, itu ketika dia mendengar ada perubahan dalam organisasi, atau minimal bahkan di satu departemen tertentu, dia mulai bertanya-tanya, ada apa sih? Mau ada apa nih? Ada apa nih? Dan dari ada apa ini, dia mulai memiliki kekhawatiran pribadi. Pertanyaannya bagi dia adalah, ini nanti ada dampaknya buat saya nggak? Dampaknya baik atau enggak nih? Nah, jadi ini perubahan tentang apa? Mengapa diperlukan? Apa yang salah dengan hal-hal yang ada sekarang? Berapa banyak dan berapa cepat organisasi perlu untuk berubah? Ini harus diadres. Ini harus difasilitasi. Ini harus didengarkan lebih dulu. Dan harus dikelola dengan baik. Ini baru kekhawatiran pertama. Dan secara psikologis, Mbak, semua kita mengalami kekhawatiran ini. Jadi bagaimana caranya untuk menggerakkan perubahan ini masih dasar banget. Yang pertama adalah kenali dulu kekhawatiran orang-orang yang akan berubah bersama dengan Anda. Kekhawatiran paling tinggi gitu ya, paling utama dari banyak orang ketika berubah itu apa sih Pak Eloy? Yang berkaitan dengan apa? Dengan pribadinya atau? Of course. Nanti ketika dia bertanya mengenai kekhawatiran pribadi, bagaimana perubahan akan mempengaruhi saya secara pribadi? Misalnya, untungnya bagi saya apa? Ruginya bagi saya apa? Apakah saya akan
mendapatkan lebih atau justru saya akan rugi dari perubahan ini? Ini kan manusiawi, Mbak Lina. Apakah saya akan terlihat dan menjadi lebih baik atau justru menjadi kelihatannya bodoh karena perubahan ini menuntut keterampilan tertentu yang saya ternyata belum bisa nih. Apalagi kalau dia sudah di perusahaan itu bekerja selama 20 tahun dan dia tidak dilatih, dia tidak diberikan, tidak di-upgrade begitu ya. Lalu ada sistem baru yang diperkenalkan di seluruh perusahaan. Waduh, kekhawatirannya besar sekali. Nah, itu sebab kenapa nanti dikatakan, oh ternyata orang nggak suka perubahan. Orang suka perubahan kalau mereka tahu perubahan itu membawa sesuatu yang baik buat saya. Apa benefitnya? What is the benefit? What's it in for me? Gitu loh. Jadi kenapa dia membenci? Bukan karena dia nggak suka perubahan. Dia belum tahu dia ini belum buat gua apa. Betul. Buat gue untungnya apa gitu ya. Dan biasanya kalau seseorang belum tahu apa untungnya buat dia, kecenderungan otak orang apa? Pasti melihat kerugiannya. Sisi negatifnya. Jadi apa-apa nanti udah reject duluan. Nah, ini pekerjaan dari tim. Tim siapa? Tim perubahan ini yang biasanya adalah level manager. Ya. Oke, nah Pak Elol, mengkomunikasikan perubahan biar semua dari atas sampai bawah paham dengan tujuannya, biar jelas, biar ini juga nggak menimbulkan kekhawatiran. Gimana cara berkomunikasi yang enak? Ini kan sebagai pemimpin harus juga pintar sebagai good communicator kan, great malah. Nah, gimana cara mengkomunikasikannya Pak Elol? Iya. Itu gini, personal leadership mastery ini kan sudut yang ketiga dari success triangle principles. Sudut yang kedua itu kan interpersonal mastery. Di dalamnya ada communications. Kalau bicara mengenai communications, bicara mengenai assertiveness dan bicara mengenai empathic listening. Nah, ini juga harus dimiliki oleh semua orang yang dipilih menjadi tim perubahan ini. Jadi bagaimana cara berkomunikasinya? Pertama dia mesti bisa asertif, dia mesti punya people skills yang baik, tetapi dia juga mesti punya listening skills yang baik. Nah, tetapi kalau saya membahas itu sendiri, itu bisa minimal 3-4 jam karena itu ada prakteknya. Tetapi mungkin saya bereskan dulu ya yang concern sini yang Mbak Alina ya. Karena ini totalnya ada 6 kekhawatiran. Ada 6 kekhawatiran orang-orang yang kita ajak untuk berubah. Dan kalau kekhawatiran ini tidak dikenali, tidak difasilitasi, dan tidak didengarkan, apalagi tidak dikelola dengan baik, udah pasti perubahan yang sedang digulirkan itu umumnya bermasalah. Ya. Jadi kita masih akan lanjutkan ya Pak Elo ya. Oh gitu ya. Sudah ada tanda nih. Siap. Kita akan break lagi untuk beberapa informasi berikut. Sambil kita juga masih menantikan untuk Anda yang ingin kembali berpartisipasi lewat line telepon. Kami masih ada waktu untuk Anda yang ingin berinteraksi lewat line telepon di 021-398-33888 atau juga di SMS di 0812-11-12-959. Smart Motivation akan segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita lanjutkan kembali Smart Motivation, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora. Nah, kita masih membahas mengenai bagaimana sih tips praktis dari Pak Eloy untuk menggerakkan perubahan. Nah, Pak Eloy, di antara tadi yang banyak banget Pak Eloy jelaskan mengenai alasan utama kenapa perubahan itu berakhir dengan kegagalan adalah ada keterlibatan gitu ya, semua pihak, semua elemen dalam organisasi itu untuk berubah. Atau ada sesuatu yang nggak disampaikan dengan jelas, visi dan misinya, gambaran masa depannya, sehingga yang bawah nggak tahu sebenarnya ini mau ngapain sih tujuannya gitu ya. Nah, di antara sekian banyak alasan itu mungkin ada yang ingin kembali dijelaskan oleh Pak Eloy, silakan. Tadi yang ke-6 itu kalau mau diulang-ulang ya itu sih yang mesti dijalankan. Kalau Anda gagal melakukan yang ke-6 hal ini, kemungkinan besar perubahan yang sedang digulirkan oleh manajemen umumnya bermasalah, ya, umumnya gagal. Jadi yang paling pertama adalah ingat-ingat ini bahwa mengumumkan perubahan tidak sama dengan mengeksekusi perubahan. Kita berubah, itu berarti berubah? Enggak gitu ya. Belum, itu baru diumumin doang. Jadi yang kedua yang paling penting adalah ada kekhawatiran orang-orang yang harus didengarkan, yang harus difasilitasi dan ditangani dengan baik. Nah, apa aja sih kekhawatiran itu? Nah, ini yang sedang kita bahas, ada 6 kekhawatiran yang harus didengarkan
dikelola dengan baik. Kekhawatiran yang pertama adalah kekhawatiran berhubungan dengan informasi. Jadi pertanyaan-pertanyaan, perubahan apa sih ini? Gitu ya. Mengapa sih kita perlu berubah? Apa sih yang salah dengan yang ada sekarang? Terus ini perubahannya berapa lama ya kira-kira? Ini mesti didengarkan oleh manajemen. Dan mesti diberikan penjelasan kepada orang-orang yang kita ajak untuk berubah. Yang kedua adalah mengenai pertanyaan-pertanyaan dan kekhawatiran-kekhawatiran yang berhubungan dengan diri sendiri, kepribadian pribadi, jadi personal concerns. Apa itu? Ya tadi yang Mbak Lina sampaikan. Bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi saya? Saya akan untung apa rugi? Udahlah, ini manusiawi, orang akan bertanya begitu. Kira-kira nanti dengan sistem yang baru ini, saya akan lebih bagus, lebih produktif, atau justru saya akan diomelin terus ya sama atasan saya atau justru malah saya dipecat gitu. Atau mungkin dipecat karena saya dengar-dengar sistem itu saya belum pernah belajar sebelumnya. Ini semua mesti didengarkan baik-baik ya. Lalu yang ketiga namanya adalah implementation concerns. Apa tuh? Ini berhubungan dengan implementasi. Jadi bagaimana sih nanti akan dijalankannya di lapangan? Jadi udah tahap implementasi nih. Seperti apa sih? Timeline-nya bagaimana sih? Ini mesti dijelaskan. Yang keempat, ini berhubungan dengan concerns dari dampaknya. Dampak untuk perusahaan, dampak untuk saya, dampak untuk semuanya. Bagaimana? Ujung-ujungnya adalah, ini saya akan untung atau rugi. Berhubungan dengan kolaborasi. Bagaimana bekerja sama dengan departemen lain? Nanti saya bisa nggak tuh ya bekerja sama dengan dia karena ternyata sistem yang baru ini mengharuskan saya harus bekerja sama dengan departemen lain. Dan yang terakhir adalah untuk perbaikan-perbaikannya bagaimana. Jadi kalau kekhawatiran tentang informasi sudah diberikan, juga sudah dijelaskan bahwa untuk dampak pribadi ini pasti akan lebih baik, lalu bagaimana mengimplementasikannya, dampak untuk semua divisi dan untuk perusahaan bagaimana, lalu bagaimana kita bekerja sama. Nah, nanti yang terakhir adalah bagaimana kita memperbaiki terus supaya ada continuous improvement, apa yang harus dilakukan terus-menerus. Nah, ini yang harus didengarkan dulu, harus difasilitasi, dikomunikasikan oleh tim. Tim siapa? Tadi tim perubahan itu sendiri yang dipilih dari orang-orang yang tepat. Siapa mereka? Orang-orang yang kelihatannya menentang, yang vokal, orang-orang yang dikatakan sebagai informal leaders. Mereka tidak punya jabatan dalam struktur organisasi atau masyarakat, tetapi ketika mereka ngomong, orang dengar loh. Bukan cuma dengar, orang ikut loh. Nah, orang-orang seperti ini mesti dirangkul, masuk di dalam kelompok, dilibatkan dalam perubahan tadi. Oke. Mau nanya lagi nih Pak Eloy ya. Silakan. Kalau tentang kepemimpinan gitu ya, apakah seorang pemimpin ini juga harus punya kemampuan untuk mengetahui kalau tim yang ada di bawahnya ini juga punya, kadang-kadang gini Pak Eloy, tim dia punya tim yang kuat, dia punya tim yang solid, tapi ternyata di antara timnya itu ada juga yang ingin menggantikan pemimpin itu, artinya punya kepentingan juga ya. Apakah seorang pemimpin harus punya kemampuan untuk membaca apa yang menjadi keinginan dari anggota timnya itu Pak Eloy? Bagaimana sih kepemimpinan yang efektif? Silakan Pak Eloy. Pasti dia perlu mengenali kemungkinan-kemungkinan itu. Tetapi sebetulnya seorang pemimpin yang efektif tidak perlu justru menghabiskan waktu untuk ini. Karena justru kalau dia menghabiskan waktu untuk mengenali orang-orang yang ambisi menggantikan posisinya, kalau tidak hati-hati dia justru akan tergoda untuk melakukan berbagai cara mempertahankan posisi itu. Padahal kita sudah pernah menyampaikan di waktu yang lalu, kepemimpinan yang hebat tidak berbicara mengenai posisi atau jabatan. Jadi justru semakin dia mempertahankan posisi dan jabatannya, dia itu justru akan menjadi pemimpin yang gagal. Karena apa? Ya tadi itu, dia tidak fokus lagi pada purpose. Nah, balik-balik lagi ke purpose yang kita bicarakan. Ini kan ada 5 prinsip. Jadi purpose, ada tujuan, ada misi, ada visi. Lalu dia berbicara mengenai karakter, competencies. Jadi dia perlu mengetahui, tetapi dia seharusnya tidak fokus terlalu banyak di sana. Oleh karena yang paling penting adalah managers, leaders itu dibayar untuk apa? To deliver result,
untuk memberikan hasil. Dan ini yang kita bicarakan. Salah satunya supaya perubahan bisa dikelola dengan baik adalah tadi itu. Supaya kita bisa mengkomunikasikan kepada orang-orang, melibatkan mereka, dan kita bisa memfasilitasi kekhawatiran-kekhawatiran dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diri orang-orang yang kita ajak untuk berubah ini. Oke. Nah, jadi fokus sebagai seorang pemimpin untuk bisa menggerakkan perubahan itu selain tadi yang Pak Eloy sudah bilang, melibatkan banyak orang gitu ya. Kemudian mengkomunikasikan apa yang menjadi tujuan gitu ya. Apalagi menjadi fokusnya. Kan nggak usah deh fokus sama yang posisi, jabatan dan sebagainya. Lalu fokus apa lagi biar perubahan ini terjadi, Pak Eloy? Nanti begini, itu di dalam kepemimpinan sendiri ada yang namanya situational leadership. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat di waktu yang tepat. Ini kita bisa simpan untuk berbicara di sesi-sesi yang berikutnya. Tetapi semua manajer, semua pemimpin harus memiliki kemampuan ini. Jadi misalnya ada yang namanya democratic style. Democratic style ini sebetulnya ditemukan dan dikembangkan oleh orang bernama Daniel Goleman. Dia menulis buku bersama dengan teman-temannya, Primal Leadership. Jadi yang pertama adalah ada namanya democratic style. Democratic style itu adalah di mana dia mengumpulkan anggota tim, bahkan seluruh karyawan, lalu dia menyampaikan, kita mau berubah, bagaimana menurut kalian? Jadi ditanya, diminta feedback. Tetapi kalau terus-menerus menggunakan style seperti ini, tidak ada perubahan malahan. Jadi ada saatnya menggunakan democratic style, tapi ada saat-saatnya menggunakan style yang lain. Salah satunya misalnya adalah affiliative style. Apa itu? Affiliative itu lebih pada kekeluargaan. Jadi ada orang-orang tertentu yang diajak untuk ngobrol, diajak untuk makan-makan, begitu ya. Jadi dibangunlah kekeluargaannya. Tetapi kalau terus-menerus menggunakan style ini juga tidak baik. Kenapa? Karena ketika seorang manajer atau pemimpin begitu dekat, terlalu dekat dengan anak buah, dengan anggota timnya, ada kecenderungan ketika nanti dia diharapkan untuk membuat keputusan yang tidak populer, dia menjadi ketakutan. Why? Karena ada perasaan tidak enak di sana. Makanya tidak salah juga bahwa leadership is an art. Ini adalah sebuah seni, sama seperti kita main layangan, Mbak Alina. Kadang tarik, kadang ulur gitu. Kapan kita tahu udah saatnya nih, saya mesti hanging out, saya mesti bersama-sama dengan tim, saya mesti karaoke bersama. Tetapi dia mesti tahu, sepertinya ini terlalu dekat. Dan akhirnya membuat saya sulit mengambil keputusan. Saya mesti tarik diri beberapa langkah. It is an art, ini sebuah seni. Tapi kemudian lalu ada style yang lain. Misalnya kita berbicara mengenai commanding style. Oh, ada telepon atau udah saatnya? Tentang style of leadership ini ya, bahwa ternyata kepemimpinan ini adalah sebuah seni yang mengkombinasikan antara kemampuan-kemampuan tadi yang Pak Eloy bilang ya. Banyak sekali. Mendengarkan, mengajak ngobrol. Nah, kemudian bagaimana artinya ambil posisi sebagai pemimpin, Pak Eloy, kan nggak selamanya juga dengerin terus. Kalau dengerin terus, kapan melakukannya, ya kan? Kalau ngobrol terus, nanti kata Pak Eloy tadi ada benturan kepentingan, nggak enak hati dan lain sebagainya. Lalu sikap sebagai seorang pemimpin harus seperti apa? Ini sebagai kesimpulan dari bahasan kita pagi. Silakan Pak Eloy. Ya, memang dia mesti punya kompetensi sih ya. Tadi dia mesti bisa coaching, dia mesti commanding juga. Ada saat-saatnya ketika seorang manager, seorang top manager mesti mengatakan begini, do it my way or get out of my way. Lakukan cara saya atau keluar dari tempat ini. Sometimes commanding mesti dibutuhkan. Tetapi commanding bukan satu-satunya style. Ada 5 style yang lain yang mesti dilakukan di kasus yang tepat. Jadi Mbak Alina, saya tahu smart listeners, ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang tidak bisa kita bahas. Dan santai saja karena kita akan sampai bulan-bulan depan. Minggu depan pun kita masih berbicara mengenai hal yang sama. Jadi ini bagaimana praktisnya kita bisa menggerakkan perubahan. Oke. Sampai di sini dulu ya, Pak Eloy ya. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Ini kayaknya menarik nih mengenai seni memimpin. Karena memang banyak sekali ya tipe-tipe kepemimpinan ini yang bisa digunakan sesuai dengan situasi dan juga kasus tertentu. Apalagi dengan budaya Indonesia ya. Mesti aware juga dengan budaya di mana kita bekerja. Ini penting sekali. Ya. Oke. Nah, sebagai penutup kita akhiri dengan pengumuman yang mendapatkan buku Sales Warrior pagi hari ini ada Pak Dini di Jakarta. Nah, silakan singkat dari Pak Eloy. Singkatnya adalah true leaders do not expect things to change, they change things. Jadi seorang pemimpin sejati tidak mengharapkan sesuatu diubahkan untuknya,
tetapi dia mengubahkannya. Kita akan berbicara mengenai ini minggu depan, dan juga nanti bulan Oktober ada training 2 hari di Jakarta, khusus untuk ini. Oke, informasi selengkapnya di eloizaluku.com. Kita akhiri Smart Motivation pagi hari ini. Saya Alina Mohamel. Saya Eloy Zaluku, katakan, yes I can. Keep the smile and be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.